Oke, nah komponen dari conversational AI ini memang sedikit lebih kompleks ya. Kalau chatbot kan, kenapa chatbot tuh kita pakai lebih banyak pakai chatbot gitu ya? Karena sorry, chatbot itu kebanyakan adalah text based karena emang lebih kompleks ya untuk apa pakai suara gitu ya. Karena jadinya ada 3 proses ya. Saat kita ngobrol dengan suara atau voice ada 3 proses. Yang pertama adalah suaranya itu harus dikonversi dulu ke teks. Teks ini nanti kita kirim ke chatbotnya. Chatbotnya mengirim balasan dalam bentuk teks. Kita perlu convert teks ini menjadi suara lagi gitu ya. Jadi ada 3 proses di sini ya. Speech to text-nya dulu, terus chatbotnya text to text, pastinya reply dari chatbotnya dalam bentuk teks. Dan kita juga ngomong sama chatbotnya dalam bentuk teks gitu ya. Dan terakhir kita harus convert teksnya ke speech gitu ya. Jadi saat ini belum ada yang bisa bypass semuanya gitu ya. Pakai OpenAI, ChatGPT yang saat ini nomor 1 pun sama, tetap harus ada 3 proses ini. Atau dari Google pun gitu ya, pakai Gemini AI juga sama, harus kita convert pakai 3 proses ini. Jadi ada 3 komponen. Oke. Nah, sekian aja mungkin untuk slide-nya. Kita langsung masuk ke kodenya ya. Oke. Nah, kodenya ada di VS Code. Oke. Nah, sebelum kita apa masuk codingannya gitu ya, kita lihat dulu ya sebenarnya seperti apa, kayak apa sih sebenarnya apa aplikasinya gitu ya. Oke, browser kita pindah ke localhost 3000. Oke, ini tutup dulu. Oke, jadi kita di sini sebenarnya ikut seri ini ya, pasti tahu kita temanya adalah Pokemon gitu ya. Dan kalau kita chat di Day 2 itu kita bisa pilih Pokemonnya, nanti ngobrol dengan Pokemon tersebut gitu ya. Ini juga sama sebenarnya, dan kalau apa di sini kita pakai voice base. Jadi misalnya apa kita coba aja, nggak perlu pilih tokonya dulu, kita coba voice-nya dulu. Jadi aplikasi seperti apa sih yang kita bikin nanti gitu ya. Ada tombol start dan tombol stop. Kita start untuk mulai recordingnya dan stop untuk berhenti recording, dan akan dikirim ke OpenAI untuk dapat jawabannya gitu. Oke, kita coba. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Sama juga, estoy sin mis por po. Benar-benar kedengeran suaranya. Kalau nggak kedengeran mungkin boleh diinfo ya kalau jawaban dari siapa benda yang nggak kedengeran, karena berarti saya sharing screen sharingnya ada yang perlu disetting lagi. Oke, jawabannya nggak jelas bahasa apa ya, mungkin pakai bahasa Inggris. Halo, good afternoon. Halo, good afternoon. Hey, Signigar, Ya, tu have sin mirin cell. nggak dapat ya jawabannya ya. Oke, ya udah. Tapi intinya kita dapat ya. Kita bisa kirim chatnya, teksnya, kita rekam, kita kirim OpenAI, OpenAI akan kirim lagi balasan, kita convert ke voice, ke suara, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan memang kayaknya lagi ngaco-ngaco ya jawabannya, dan itulah kenapa belum ada yang ya salah satu bug gitu ya, belum ada yang mungkin berani untuk bikin langsung chatbotnya voice to voice gitu ya, karena cerita tadi masih kurang kurang ada agak ya kurang bagus lah gitu ya. Bisa tiba-tiba kayak gitu, padahal tadi waktu saya sebelum sebelum ini udah saya coba sendiri gitu ya, itu jalan bahasa Inggris bahasa Indonesia jalan semua. Nah ini tiba-tiba bahasanya nggak tahu bahasa apa gitu ya. Uh, Oke, so kita masuk ke codingannya, kita matiin dulu. Oke, ya kita pindah ke sini. Nah ini ada di saya ambil dari day 2 ya. Day 2 itu kita pakai air aja di sini. Oke, so kita ulang lagi. Nah, kalau day 2 hari kedua itu kita pakai text base di sini ya. Jadi halo, selamat sore gitu ya. Nah, dia akan balas selamat sore juga gitu ya. So, mungkin tadi saat kita ngobrol atau saya ngomong itu mungkin kurang jelas atau apa gitu ya. Jadi basically dia jadinya jawabannya nggak tahu bahasa apa gitu ya. Itu saya juga nggak tahu bahasa apa gitu ya. Tapi itu kemungkinan bahasa bahasa asing lah. Kayak, nah, ini yang day 2.
dan ini berfungsi ya, fungsi dengan baik. Nah, ini yang kita rubah ya. Oke, nah sebelumnya mungkin untuk teman-teman yang ikut day itu, saya kayaknya nggak terlalu menjelaskan, nggak sempat ya menjelaskan sampai akhir. Itu saya ada posting, kemarin maunya di GitHub-nya Dito, tapi ada isu, jadi saya taruh di GitHub-nya saya sendiri. Saya taruh di chat, teman-teman kalau mau lihat apa codingannya ya. Sebenarnya kita nggak siap, tapi karena ada technical issue atau ya ada salah di saya gitu ya sebagai pembicara, saya share ya di sini. Itu jadi kalian bisa lihat di chat, itu ada linknya situ, kalian bisa ambil yang itu, dan itu adalah yang udah text based ya. Sorry, yang udah text based chat, jadi bisa langsung chatting, jadi sama seperti yang sorry, yang ini. Oke. Em, Oke, dan kemudian karena day itu kayaknya saya ada miss, saya juga akan upload ya teman-teman. Saya akan bikin video recordingnya menjelaskan source code-nya itu gitu ya, karena kemarin nggak sempat dibahas, coba bahas sedikit, dan ada sedikit technical difficulty juga dari saya, kayaknya saya lupa kalau apa ngoleng itu case sensitif, jadi ya kemarin ada miss dan saya telat untuk found issue gitu. Oke, so ini akan saya posting di YouTube-nya Ruang Guru Engineering Academy ya. Oke, saya posting juga di mana, di chat. Oke, jadi kalian bisa lihat di situ untuk apa day itunya, so untuk teman-teman yang ikut ya dapat bonus kayak di sesi ini. Oke, itu udah. Kita akan coba rubah ya. Nah, pertama-tama kita akan rubah. Tadi kan bentuknya ada tombol ya, ada start, ada stop, start recording. Itu kita rubah di front end. Nanti back end kita akan rubah juga ya. Back end-nya itu, eh, ya. Jadi ada dua file yang kita rubah di situ, server.go sama apa index.html. Oke. Nah, ini HTML ini masih murni yang chatnya gitu ya, yang text base di sini. Kita akan rubah ke bentuk yang voice base. Jadi ada tombol start dan stop. Cuma disclaimer dulu di sini ya, kalau kita akan pakai JavaScript gitu. Nah, yang kita ajarin di bootcamp itu sebenarnya Golang plus JavaScript. HTML sini mungkin lebih ke technological preview gitu ya, karena misalnya sesuatu yang gampang juga dipahami gitu ya oleh teman-teman semua, khususnya yang masih baru. Dan it's something new, siapa tahu nanti ke depannya bisa menggantikan apa I don't know, kayaknya mungkin React mungkin enggak ya, tapi karena dia kecil gitu ya, dan siapa tahu akan bisa juga mungkin gantikan React, bisa aja ya. Meskipun kayaknya saatnya kecil-kecil, tapi bisa jadi itu teknologi-teknologi, dan karena IT ya berkembang dengan sangat cepat ya, jadi kita semua perlu apa melihat juga bahwa ada teknologi-teknologi baru yang bisa kita mungkin manfaatkan gitu ya. Oke, so we need to always be learning something new. Oke. Oke, nah kita akan rubah apa si checkbox ini jadi button. Nah, ini sebenarnya kita rubah kan nggak perlu, kita pakai yang ini bisa gitu ya. Kita cukup berubah si formnya ini, jadi kita nggak pakai di sini, nggak pakai HTMX karena kita benar-benar murni mau nggak mau pakai JavaScript ya. Karena kayaknya agak susah kalau nggak pakai JavaScript. Karena ada namanya media recorder gitu ya, untuk apa merekam suara kita dari mikrofon komputer kita sendiri gitu ya. Oke. Jadi di sini kita masih pakai chat formnya masih sama gitu ya. Tapi kita bikin button di sini ya, tidak lagi pakai yang input type text box terus button send, itu kita nggak pakai. Kita akan bikin button, oke. Type-nya button, oops. Terus saat diklik itu kita mau dia panggil JavaScript start recording. Kemudian kita styling ya, biar bagus gitu ya. Ini pakai Tailwind. Ukurannya terus apa lagi? Kita bikin biar nggak kotak gitu ya. Kita bikin agak sedikit seperempat lingkaran gitu di pinggir-pinggirnya, rounded gitu ya. Bahasa Indonesia apa ya, rounded? Button. Kemudian di sini isinya start recording. Oke, jadi kita coba lihat ya. Kita mesti refresh di sini. Ya, button start recordingnya udah muncul. Sekarang kita tambahin yang button klik, sorry.
akan muncul sesuatu. So ya, stop recording. Intinya kurang lebih sama, cuman ini manggilnya adalah stop. Dan ini kita kasih warna yang berbeda, biru 700 gitu. Dan tombolnya jadi stop. Nah, jadi front end kita ada sedikit perubahan. Oke. Ya, ini gimana cara biar dia bisa ke kanan gitu ya. Oke. Anyways. Refresh. Oh, warnanya masih hitam. Oke. Biar bagus kita kasih warnanya teks jadi warna putih ya, karena hitam nggak kelihatan kan ya. Oke. Oke. Shift R kah? Oke. Ya, kita bukan juga sampai coding, tapi ini belum ada JavaScript. Jadi dia kita klik juga nggak akan melakukan apa-apa ya, karena kita belum bikin ya. Isinya itu kita belum bikin. Jadi untuk front end developer gitu ya, bukan cuma main HTMX, main styling doang gitu ya. Seperti ini cuma kasih ganti-ganti warna, ganti teks, bikin lebih lebih rapi, lebih bagus, nggak kotak-kotak gitu. Tapi ada codingan juga untuk front end developer. Jadi kalian tuh bukan UI developer yang kita jadi, bukan UI tapi front end. Ada JavaScript. Jadi kita ganti juga di sini JavaScript-nya. Eh, Ini kayaknya clear chat box dipakai kah? Ada on click gitu. Nah ini. Oke. Ini kita hapus supaya nggak error. Oke. Nah, scriptnya kita ganti JavaScript. Jadi akan ada pastinya akan ada function start recording ya. Untuk klik start kita akan memanggil JavaScript-nya. Kemudian ada lagi yang stop. Jadi kalau kita udah selesai ngomongnya gitu kita stop. Dan terakhir ada kita akan play voice-nya gitu ya. Voice dari si chatbotnya. Dalam ini kita panggil namanya asisten ya, karena bahasanya OpenAI itu namanya asistennya kita pakai di sini aja. Oke, kita bikin yang paling gampang dulu ya, dari play assistant voice dulu gitu ya. Di sini kita perlu bikin audio sama dengan new audio. So ini audio ini adalah objek gitu ya, di HTML ini adalah objek HTML5 ya. Jadi kita akan belajar ya di mana di bootcamp, tapi jam masih cukup. Jadi saat ini ya diterima dulu ya ada objek namanya audio gitu ya, karena kalau jelasin ini bisa panjang kali lebar kali tinggi gitu ya, pokoknya luas gitu ya. Eh, jadi kita bikin dulu ya, pokoknya ada objek audio, kita bisa ngapain objek audio ini gitu kan, dan cara settingnya gimana gitu ya. Audio.onload metadata itu kita panggil, kita mau saat dia udah berhasil loading datanya, itu kita mau dia play. Jadi langsung di play kayak kita ada apa ya namanya? Musik player ya. Musik player itu kan ada tombol play kayak Spotify itu ada tombol play gitu-gitu ya. Nah, itu ini cuma kita maunya langsung otomatis saja begitu bufferingnya selesai gitu ya, file file audionya, file suara selesai di load, ya udah langsung di play aja gitu. Nah, kemudian kita perlu set audio dari mana gitu ya. Ini audio SRC ini sama audio source gitu ya. Create object URL. Again, this is codingan-codingan yang mungkin masih asing ya untuk teman-teman yang belum pernah coding. Tapi di sini kita intinya adalah kita loading ya. Untuk source-nya, audionya kita source-nya ambil dari si blob. Blob ini adalah variabel. Itu technical term sebenarnya ya. Jadi tapi ini adalah sebuah variabel dan kita akan kirim file audionya ke function play assistant voice, dan play assistant voice ini akan melakukan kode-kode ini dan dia akan play audionya gitu. Itu aja mungkin yang lebih make sense untuk dimengerti gitu ya. Oke. Oke, kemudian kita masuk ke stop recording. Oke, so di stop recording ini kita cuman ngecek kalau ada recording yang lagi jalan kita berhentiin aja gitu ya. Jadi if media recorder, oke, kita akan stop si media recorder. Oke, ini aja. Dan media recorder ini adalah variabel ya istilahnya. Oke. Nah, ada start recording di sini ya, dan ini yang paling penting di sini karena di sini kita akan
merekam audionya di sini. Setelah direkam, kita akan kirim ke backend gitu ya. Dan backend akan proses, dan kita akan menunggu proses di backend. Setelah backend selesai, dia akan ngirim dan kita akan terima. Kita akan play di browser kita. Oke. Oke. Nah, untuk itu kita perlu beberapa variabel ya di sini ya. Media, oke. Oops. Oke. Kemudian ada recorded chunks. Oke, ini ya nanti jelasin saat kita coding ya. Mungkin saat ini saya bikin dulu di sini supaya kita nggak nanti ada error terus nanti bolak-balik gitu ya. Nanti kita langsung aja di sini. Oke, pertama ini kita saat recording. Jadi kalau kita tekan tombol start itu kita mau merekam gitu. Dan saat merekam ini eh, mungkin ya kita juga sebenarnya nggak mau ya. Tapi mungkin aja ada hmm, rekaman-rekaman sebelumnya gitu ya. Yang pakai browser kita, mungkin kita main di eh, aplikasi AI yang lain gitu ya, web based aplikasi AI yang lain, terus masih ada apa recordingnya di situ dan kesimpan di browser. Kita mesti clear dulu gitu ya. Saat ini kita mesti, jadi pasien benar-benar bersih, audio kita tuh yang kita rekam tuh benar-benar bersih, benar-benar clear dari yang lain-lain gitu ya. Kalaupun ada itu kita benar-benar bagus gitu hasilnya gitu ya. Oke, di sini oke, media recorder. Ya, maka media recorder stream ya, ini kayaknya kecil deh, media recorder ya, sorry. Jadi kalau ada yang lama gitu kan, nah media recordernya kita mau hapus gitu. Right. Ya, ini fungsi yang ini. Kemudian kita akan mulai akses lah gitu ya, kira-kira ke mikrofon ya. Kita ambil dari media device. Again, ini ada dari HTML ya, jadi tinggal pakai aja. Kalau mau cari di googling kayaknya ada ya kode-kode seperti ini. Oke. Kalau dia udah loading terus berhasil, kita mau kayak di sini aja. Bawa dan kita mau tangkap hasilnya, terus kita bikin recorder. Oke. Jadi recorder ada objek juga ya dari HTML yang kita pakai. Oke, HTML5 itu udah banyak support untuk apa multimedia ya, audio video gitu. So, kita bisa tinggal pakai aja. Kayak kalau cari HTML5 harusnya ketemu ya. Eh, apa objek-objek yang seperti ini. Oke, media recorder. Terus kita mau di sini tambahin event listener gitu ya. Jadi saat dia jalan kita mau ngerekam audionya kan. Kita mesti tambahin di sini. Kalau dia ada data gitu ya. Jadi si mikrofonnya nangkap suaranya kan dikonvert ke dalam bentuk data ya kalau di komputer. Kalau ada datanya, maka kita mau masukin ke dalam namanya recorded chunks. Makanya kita ada bikin recorded chunks ini untuk nyimpan datanya ya. Suara itu kita simpan dalam variabel namanya recorded chunks ini. Oke. Oke. Kemudian kita mau kalau dia ada kita bikin apa? Ini lebih ke apa ya? Ya ini sih kebiasaan sebagai developer ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu tuh pengen tahu berhasil nggak sih aktivitas ini gitu ya. Jadi kayak bahasanya logging gitu ya, nge-log. Nah, kita catat gitu ya. Ini proses ini berhasil gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke.
Kemudian kita kalau stop, oke, kalau stop dia mau ngapain. Nah, jadi kan kalau start kita mau dia merekam gitu ya. Kalau dia stop, kita mau dia berhenti merekam, terus kita kirim ke backend gitu ya. Jadi di sini kita bikin di sini, ini media recorder. Oke, dot add event listener lagi. Nah ini kalau ada stop, jadi tombol stopnya ditekan gitu ya, dia mendeteksi. Kemudian itu dihandle sama si apa JavaScript-nya, jadi kita tinggal define aja, definisikan gitu kan. Oke, kita bisa masuk gitu ya. Oke, kita akan simpan ya. Blob ini again technical terms untuk data yang istilahnya bukan string, bukan apa, bukan, jadi bukan teks, bukan angka, bukan juga boolean. Biasanya itu bentuknya adalah binary data gitu ya, atau file gitu, kita bisa taruh di bentuk namanya blob gitu ya. Type-nya webm. Oke. Kemudian lihat objeknya, ini dari si blob ya. Oke. Jadi ini kita akan play ya. Jadi tadi kan udah direkam, ya, kita udah rekam suaranya. Kita akan play. Tadi kan pada saat demo ada kan ya, saya merekam, tekan tombol stop, terus dia akan playback gitu ya, play ulang. Tadi rekamannya apa sih gitu ya. Nah itu ada di sini. Oke. Kemudian kita bikin audio. Ya. Oke. New audio URL. Kita akan play audionya. Elemen.play. Kalau ada error, jadi kalau play itu langsung play, tapi kita mau cek juga ya kalau ada error, kita mau tahu, terus kita mau kirim ke konsol ya. Dan nanti kita akan lihat konsol itu seperti apa. Error playing audio, terus kita kirim teks, terus kita kirim errornya masuk sini. Ke bawah. Ya, ini untuk playbacknya. Nah, kita coba dulu ya di sini ya. Jadi kalau saya tekan tombol start, terus tekan tombol stop, dia harusnya playback gitu ya. Ini proses di sini. Oke, kita coba di refresh. Oke, kita start recording. Halo, selamat sore. Munculkah? Enggak ya. Oke, berarti ada salah ya. Karena dia tidak keluar kan. Nah, errornya itu harusnya ada di konsol sini ya, JavaScript konsol. Oke, kita coba refresh, coba sebentar. Di jalan servernya. Oke, start recording. Munculkah ini? Ini muncul, berarti harusnya ada, tapi dia nggak ngerekam ya. Oke. Ya. Tadi ada konsol log, so ini ada sedikit yang kurang tepat ya, kayaknya di sini. Jadi pada kita start, ya, ini, oh ada yang kurang, yes. Oke, sorry. Masih ada yang kurang, guys. Jadi di sini kita perlu start media recorder ya. Kita baru definisikan kalau dia klik tombol start, klik tombol stop, tapi kita belum start si media recorder ini. Jadi dia belum, misalnya belum jalan gitu ya. Siapa? Recorder. Oke, perlu ini gimana ya? Navigator if media, berarti function yang ini, berarti di sini oh ya, media recorder start. Oke, dia jadi kita akan jalanin si media recordernya dan dia akan istilahnya merekam setiap 1 detik gitu ya, kurang lebih seperti itu. Ini start recordernya pakai media recorder start ini, media recorder. Oke, ini ada typo. Kemudian kalau ada error, catch error, ada error kita akan kita kirim konsol juga ya namanya, tapi kita punya bentuknya error dot
console error sama di sini console log gitu ya. Recording, terus kita kirim error message dari sistemnya ya. Jadi variabel error ini adalah sistem errornya, dia akan tahu errornya apa gitu ya. Ini cuma teks doang. Kalau kita nandain kalau error ini adalah error saat kita recording ada yang error. Kurang lebih itu. Oke. Kemudian apa lagi di sini? Ada yang ketinggalan lagi kah? Oke, harusnya udah. Hmm, ya, mungkin di sini kita reset ya recorded chunks-nya. Oke, kita tunggu dia akan restart. Kita perlu refresh browsernya. Oke, kita coba start recording. Halo, selamat sore. Ya. Nah, tombol stopnya nggak bekerja ya, karena dia recording terus. Oke, berarti misalnya ada yang salah. Kita refresh aja halamannya. Oke, stopnya ada yang kurang nih. Oke, ini kan stop recording. Kan dia akan stop. Oke, ini kayaknya saya salah definisikan. Harusnya stopnya yang besar ya, dia recordnya. Ya, oke. Eh, harusnya udah. Kita coba lagi. Saya perlu refresh. Shift R kayaknya. Oke, coba dulu. Testing. Stop. Oh, ada error lagi. Oke, masih ada error nih. Recorded chunk index 251. Nggak usah di. Ya, iyalah, ketutup semua. Sorry. Recorded chunks is not defined. Oke. Recorded chunks ini, berarti saya ada typo kemungkinan. Eh, recorded chunks. Benar harusnya. Gimana ya? Ada recorded chunks kayaknya nggak ada, cuma di situ doang. Push event data. Iya. Hmm, saya cek kayaknya nggak pengaruh. Oke. Karena ini variabel, harusnya nggak pengaruh. Tapi nggak apa. Saya ada contekannya ya guys. So, sambil nyontek. Oke. Apa ya? Gimana tadi? Working itu di sini. Index HTML. Kita contek aja ya. Kalau nggak, lama nggak debugnya soalnya. Oke. JavaScript-nya adalah recorded chunks ini. Oke. Ada satu, dua. Oh, new blob ini recorded chunk. Kayaknya di situ ya. Tiga. Oke. Oke. Berarti di sini kah? Oh, tadi. Eh, nah, ini ya. Ya, kurang S ya tadi ya. Oke. Oke. Command up. Start recording, testing. Start recording, testing. Oke, sudah muncul ya, udah berhasil. So, itu udah bisa playback. Jadi, ya, saran saya sih sebaiknya kita step by step ya. Cuma Dito juga kemarin udah mention ya. Kak Dito kemarin udah mention di hari tiga. Jangan kita bikin semua, terus nanti baru testing. Tapi kita bikin piecemeal dulu gitu ya. Eh, Kayak di sini kan kita bikin front end dulu. Front end juga kan bagi-bagi. Jadi kita bikin dulu, jalan kan nih tombol ini gitu. Kalau udah jalan, nanti kan kita tahu masalahnya di mana gitu. Daripada kita bikin semua jadi besar, terus kita nanti bingung, ada error, terus kita bingung gitu ya. Kalau di sini kan masih masih gampang ya, error tadi dicari kan masih oke, cuma di sekitar sini doang lah gitu ya. Nggak terlalu apa jauh.
Oke, setelah ini kita akan kirim ya. Kan udah jadi ini audionya ya. Kita udah bisa rekam, udah bisa play, berarti kan jalan ya di front end. Kita akan kirim ke back end. Caranya gimana? Nah, caranya kita di mana? Di yang stop tadi ya. Setelah kita stop, kita kan akan playback ya di situ ya. Setelah playback ini kita akan kirim nih ke back end. Eh, Kirimnya pakai endpoint ya. Jadi kalau tadi di apa di chat itu kan dia pakai slash chat gitu ya. Nah, itu kan pakai HTML ya, ada slash chat. Tapi kita akan kirim ke backend. Nah, saya nggak akan bikin masukin ke slash chat. Kita akan bikin masukin ke namanya slash transcribe gitu ya. Oke. Oke. Kita pakai namanya fetch. Ini dari JavaScript. Masuknya ke transcribe, jadi bukan chat. Kemudian di sini kita akan kasih sedikit parameter, metodenya itu kita pakai post, terus body itu form data. Oke. Nah, form data benar form data. Nah, ini kan kita belum define di sini ya form data ya. Form data ini adalah salah satu objek gitu ya. Di mana kita akan bungkus apa atau ya kita akan bungkus lah si audionya, file suaranya ini kita bungkus masukin dalam form, kita kirim ke backend. Oke. Data and speech. Oke. Jadi kita akan kirim si filenya ini. Mana ada file? Oh, ada yang kurang ya. Berarti kita bikin new file di sini. Oke. File sama dengan new file. Blognya. Kemudian audio.webm. Ya. Kenapa ada di sini? Harusnya di sini dong. Oke, kita akan bikin masuk dalam file. Jadi si audionya tadi, si blog tadi, kita akan save ya, save sebagai satu file. File ini namanya audio.webm yang akan kita kirim dalam form gitu ya ke backend. Oke, ini kirim. Nah, dari sini sampai sini kan kita kayaknya agak susah ya untuk dapetin apa? Karena backendnya belum jadi ya. Tapi kita bisa di sini. Jadi kan di sini kan sebenarnya dia fetch itu akan ngirim terus nunggu sebenarnya. Fetch itu dia akan ngirim terus nunggu gitu ya. Kalau backend udah selesai dia akan ngirim hasilnya. Kalau ada error akan dikirim juga errornya gitu ya. Oke. Nah, kalau dia berhasil dia akan ngirim namanya respons. Kita terima aja gitu ya. Terus lihat lagi bloknya ini kita terima. Terus kalau ada bloknya kita akan play langsung ya. Server response. Kemudian play assistant voice. Langsung kasih filenya. Oke. Jadi di sini kita harapkan backend-nya akan ngirim kita langsung satu filenya, dan file itu yang akan kita play ya. Jadi kan kalau kita lihat di function play assistant voice ini, kita udah bikin untuk play langsung ya, langsung di play aja gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu berapa besar filenya, kita mesti bikin namanya audio onload metadata ini. Jadi kalau file audionya udah berhasil diproses semuanya ya, masuk ke memori lah istilahnya di komputer, dari awal sampai akhir dia akan play. Kalau enggak nanti cuma kepotong-potong gitu ya kalau kita nggak pakai metadata ini. Oke, sepertinya sudah. Oke. Nah, kemudian kita akan masuk ke backend ya. Jadi sampai sini kita bikin backend dulu. Di backend juga kita cuma akan mungkin bikin, oke ini udah berhasil nih, gue kirim balik deh hasilnya gitu ya. Atau di backend nanti akan ada konsol lagi terus lihat di sini ya. Tapi saat ini kita udah siapin di front end eh, codingannya untuk menerima file dari backend. Nah, jadi sebenarnya ada persetujuan dulu ya antara backend dan front end ini. Kalau kalian full stack sih sebenarnya kalian jadi satu semua, jadi kalian bisa bikin apa aja gitu ya di situ. Tapi di beberapa perusahaan, terutama perusahaan yang besar tuh backend dan front end itu terpisah ya. Gitu. Jadi front end lebih di JavaScript, backend lebih di ya Golang atau ya bisa juga JavaScript juga, atau dia backendnya di apa
Java, C, C++, atau Python bisa aja gitu ya. Oke. Ada chat kah ini? Enggak ya? Pertanyaan ya. Oke. Ya udah, belum ada yang komen juga. Oke. Kita lanjut ya ke backend-nya. Backend di server.co. Tapi sebelumnya saya agak sedikit parno, kita refresh di sini ada enggak ya? Enggak ada ya. Oke. Karena main codingan kita coba lagi di sini. Testing. Oke, berhasil ya. Berarti nggak ada masalah di sini. Ya udah. Kita masuk ke backend ya. Karena kalau menjadi full stack, kita sebaiknya juga misahin ya antara kerjaan di front end dan kerjaan di backend. Jadi kalau enggak nanti pada saat kalian kerja bingung errornya di backend atau di front end gitu ya. Dan itu akan memakan waktu lama untuk dibaginya gitu ya. Kalau kayak gini kan kita tahu, oh ini kayaknya pasti di backend, ini pasti di front end gitu. Oke. Nah, backend ini masih pakai yang chat ya. Jadi sebenarnya kalian bisa, saya udah kasih GitHub-nya yang chat yang day itu, kalian bisa rubah ya. Tapi memang nggak ada recordingnya, tapi kalian akan bisa ya ingat-ingat aja gitu ya, kalau seperti apa, bisa googling juga gitu ya. Tadi kita di frontend udah bikin endpoint namanya transcribe ya. Jadi app.post. Oke. Ya, post transcribe ya. Oke. Sorry. Masuk angin. Endpoint namanya transcribe. Ya kemarin kayaknya saya nggak menjelasin sampai detail ya. Kemudian untuk teman-teman yang baru join, nanti saya akan bikin videonya untuk yang day 2 ngejelasin codingan day 2-nya ya dari sisi backend ya. Itu akan saya posting ke YouTube Ruang Guru Engineering Academy ya. Area itu Ruang Guru Engineering Academy. Saya posting di sana. Uh, kalian bisa lihat ya nanti untuk codingannya saya penjelasan saya seperti apa untuk day 2 ya. Karena kemarin kita nggak keburu ya kebanyakan slide, makanya hari ini nggak banyak slide-nya. Oke, kita akan bahas di sana ada itu tentang fiber ya, karena di sini mungkin agak sedikit bingung ya. Tapi fiber itu tinggal pakai aja gitu ya istilahnya. Apa? Ada beberapa funksi kita tinggal pakai lebih mudah gitu ya. Return new. Jadi di Golang itu ya sekarang aja di sini saya bahas ya. Golang itu sebenarnya kita setiap funksi itu mesti nge-return sesuatu ya. Jadi nggak bisa kita nggak ada returnnya gini. Dia akan kasih cacing merah di sini. Bahkan ada kayak oke ada error kita kalau kita hover itu akan muncul missing return gitu ya. Jadi kita perlu bikin return. Nah, biasanya kita bikin returnnya nil aja dulu ya. Untuk sekarang kita bikin nil itu bisa nil string kosong. It's fine. Tapi tergantung dari return value-nya. Kalau error kayaknya kalau pakai string kosong singkat saya nggak bisa. Ya, nggak bisa. Karena dia bentuk harapannya adalah error ya. Berarti kita bikin nil. Kalau ini adalah string gitu ya, itu akan bisa kita return akan kosong. Ya, bahas string kosong. Oke, isinya apa? Kita menerima dari front end, menerima filenya. Kita mau cek ya. Saat ini kita cek dulu ya. File terima dengan baik atau enggak gitu ya. Cek file from front end. Ini kalau filenya udah berhasil ada, kita mau ngapain? Kita mau convert dia speech to text. Oke. Jadi sebaiknya bikin gini dulu ya. Jadi kayak sedikit mini algoritmanya gitu ya. Di backend terutama ya, karena backend biasanya cukup heavy gitu ya. Cukup banyak yang dikerjakan dibandingkan dengan frontend. Kita bikin komen-komen seperti ini. Speech to text terus kita bikin nanti ya chat with chatbot. Ya OpenAI lah di sini ya, chatbot lah gitu ya. Siapa tahu nanti mau pakai Gemini atau apa using text. Jadi kita kirim teksnya, hasil dari speech to text ini kita kirim ke chatbot. Chatbot akan kirim hasilnya dalam bentuk teks. Kita akan convert nanti text to speech. Oke. Itu ya, jadi kurang lebih akan ada 1, 2, 3, ada 4 gitu ya. Ada 4 hal yang kita lakukan di sini, di transcribe ini ya. Oke, so kita file dari file kita terima gitu ya, akan ada di oke, kita terima dulu ya file data rr file sorry salah file rr kita terima dulu ya dari formnya. Tadi kan dikirim bentuk form data ya. Kita
cek di backend formatnya kita terima atau enggak gitu. Itu kita pakai karena kita ngirimnya dalam bentuk file, kita cek dalam bentuk file juga. Dan tadi namanya adalah speech ya. Dari front end, jadi di back end kita terima dalam bentuk namanya speech. Jadi harus sama ya, front end dan back end harus ya kayak sepakat lah namanya speech gitu. Jangan nanti front end bilangnya namanya suara, di back end terimanya speech gitu. Ya nggak akan ketemu ya, nggak akan jalan gitu. Oke. Nah di Golang ini, ya ini harusnya di day itu, tapi saya mesti jelasin sini. Setiap kali kita melakukan aktivitas itu pasti ada error checking namanya. Jadi kita tahu error atau enggak gitu. Di sini kalau error tidak sama dengan nil gitu. Jadi kalau nggak ada error sama dengan nil itu berarti nggak ada error ya. Kita akan return, kita kasih ke Fiber aja untuk ngaturin gitu ya. Oke. Harusnya ini bentuknya function status internal server error send string failed to open file atau failed to receive from front juga bisa. Oke. Ya. Nah di sini kita coba cek ya di sini ya. fnt.println receive file. Jadi kalau di front end tuh pakai console log, kalau pakai JavaScript ya, pakai console log. Di back end tuh pakai fmt.println. Ini saya sudah pernah jelasin untuk println di awal juga kita pakai ya. Receive file itu adalah file.file. Oke, jadi si speech ini yang kita terima dari front end itu bentuknya file, kita masukkan dalam variabel namanya file ya. Kemudian kalau ada error masuk ke dalam variabel error ini ya. Oke. Ada error ini, kalau ada error kita akan bilang ada error nih gitu ya. Dan munculnya bukan di browser ya, tapi di terminalnya, di konsol ini ya akan muncul. Oke. Oke, kita ya jalan lagi. Oke, nah sampai sini cukup ya sampai sini. Jadi kita step pertama ini kan ada 4 step ya. Step pertama kita cek dulu apakah error atau enggak. Oke. Jadi benar kita terima filenya gitu ya dari si front end. Oke, so kita bisa cek di sini. Kita refresh start recording. Halo, tes file diterima. Halo, tes file diterima. Oke, ini front end-nya nggak ada masalah. Nah, di back-end-nya muncul nggak? Nah, muncul ya, receive file already. Berarti diterima nih oleh si back-end filenya gitu ya, udah benar. Oke. Nah, kemudian kita sebelum proses ke speech to text ini, kita lihat dulu ya, si speech to text ini kayak apa sih? Karena ini API ya, API connect ke OpenAI. Ada API speech to text, jadi kita full pakai OpenAI di sini. Tapi sebenarnya Google juga ada ya, kalau kalian mau pakai Google. Ya, speech to text, kita lihat dulu ya di sini. Dia endpoint-nya ngapain sih? Kalau Block API, kemarin kan saya tunjukin juga ya. Block API itu ada endpoint-nya dan dia output-nya apa, input-nya apa. Tapi kemarin di wrapping ya, jadi dibungkus oleh si siapa? Pokego itu tadi ya kemarin ya. Nah, di sini kita lihat ya, kalau kita proses gitu ya. Nah, di sini sebenarnya si OpenAI itu nyediain ya codingannya, kalau pakai Python tuh langsung kayak gitu ya, tinggal copy paste selesai. Terus kalau pakai Node.js, JavaScript.js juga sama, copy paste selesai gitu. Tapi kalau kita pakai Golang, kita mesti satu-satu gitu ya. Oke. Jadi dia akan kita mesti ngirim ya. Si orang itu akan dihandling oleh si Golang. Ada fungsi kita bisa pakai ya nanti. Kita mesti ngirim bentuknya post. Terus kita ngehit endpoint-nya ya, namanya ini endpoint-nya. Nah, kita mesti ngirim, ada tambahan nih, ada OpenAI API key sama form data. Karena kita ngirimnya bukan teks tapi bentuknya file. Itu pasti multi-path form data. Itu standar HTTP ya. Namanya HTTP. Oke. Again, itu detailnya ada di Bootcamp. Jadi kita saat ini tinggal pakai aja saat ini ya. Terus kita akan ngirim. Nah, kirimnya itu harus dalam bentuk file. Oke. Jadi file dari si OpenAI kita mesti bikin file lagi ya. Terus kita kirim ke apa OpenAI ini ya. Terus kita di sini ada AI modelnya, kita pilih modelnya ada Whisper 1 gitu ya. Jadi beberapa yang mesti kita definisikan, dan ini kita tahu dari mana? Tahu dari dokumentasi API-nya gitu. Jadi kalau yang open kayak OpenAI gini gitu kan terbuka untuk semua, kita bisa tahu. Tapi kalau di perusahaan, kalau menjadi perusahaan ya ini apa sih kita nggak akan tahu. Kita mesti lihat dokumentasi dari si internal perusahaannya. Kalau perusahaannya nggak bikin dokumentasi, kalian mesti cari siapa yang bikin dan kalian mesti
lihat gitu ya. Apa aja sih kita mesti kirim gitu ya. Oke. Jadi seperti itu, dan jawabannya seperti ini. Dia kirim dalam bentuk kalau Golang namanya struct ini ya. Ada teks dan ini adalah hasilnya gitu ya. Oke. Jadi ini yang kita perlu tahu. Ketika kita connect ke endpoint, kita mesti tahu endpoint ini kita perlu kirim apa, dan dia akan mengembalikan apa gitu ya. Jadi request dan response gitu. Requestnya kita mesti tahu requestnya apa aja, karena ingat ya, REST API itu stateless, jadi kita mesti bikin di depan semua, kirim semua data yang diperlukan oleh server, semuanya kita kasih gitu ya. Server proses, dia akan mengirimkan balik data, nah kita akan tangkap ya. Dan responsnya juga kan formatnya beda-beda ya. Dan ini mungkin simple, cuman bentuknya seperti ini lah, langsung teksnya gitu ya, kita bisa 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 langsung pakai, tapi ini kita nanti mengisi proses juga ya. Oke. Nah, kita kembali ke mana apa backend kita ya. Nah, backend kita ini karena tadi kita perlu bikin filenya, oke. Ada beberapa hal yang mesti kita embed ya di filenya. Jadi kita mau nggak mau harus bikin ulang filenya ya. Sebenarnya bentuknya kayak file, tapi kita mesti bikin ulang karena beberapa data yang mau kita embed, kita tempelin gitu. Nah, itu kita perlu, nggak bisa kita ambil file terus kita edit gitu, itu nggak bisa ya. Kalau kita bentuknya di dunia komputer gitu ya, di dunia teknologi itu kita mesti, kalau ada file kita mesti buka filenya, kita baca, terus kita tambahin data yang kita mau tambahin. Nggak bisa buka tambahin itu kayak Google Docs gitu ya, Google Sheet atau Microsoft Excel itu nggak bisa kayak gitu ya. Di ini kita harus buka terus tambahin embed. Jadi kita mesti bikin lagi. Kayak kita tulis ulang filenya ya. Oke. Jadi kita mesti bikin lagi filenya. Kita buka dulu filenya. Kemudian kalau ada error apa kita taruh di sini ya. Meskipun kemungkinannya kecil ada error, tapi sebaiknya kita copy aja di sini ya. Lama ngetik soalnya. Cuma ngerubah ini aja. File to open file. Oke, sorry di sini berarti bukan file to open, file to a file is missing. Jadi, biar beda ya, kalau nggak nanti kan di itu. Terus karena dia ada error dari si error sistem gitu ya. Dari si form filenya mungkin akan ada error message, kita tambah juga di sini gitu ya. Kalau ini nggak ada errornya, file open ini nggak mengembalikan apa-apa, jadi kita langsung aja file to open, udah nggak perlu kirim errornya karena udah jelas ya, nggak bisa dibuka gitu ya. Oke. Kemudian karena kita buka file, ini juga best practice juga, kita perlu tutup ya filenya ya. Dan biasanya kalau kita coding sekarang suka lupa ya, udah open terus ketik-ketik terus lupa ditutup, akhirnya muncul error gitu ya. Atau tiba-tiba setelah jalan misalnya 2 hari 3 hari baru error gitu, tapi error di mana gitu kan, karena kita lupa tutup file. Karena operating system itu ada maksimum open file, jadi file terbuka itu ada maksimumnya ya, kalau nggak nanti memorinya penuh gitu. Jadi kita bikin divar di sini, file type loss, ini juga dari Golang, divar ini bisa di bootcamp juga, tapi basicnya dia akan otomatis tutupin filenya gitu ya. Divar itu, jadi ada perintah yang kita taruh di paling belakang. Divar itu sebenarnya itu, bukan cuma tutup file, tapi bisa banyak juga hal-hal lainnya. Oke, sekarang udah jam 4, oke. Kayaknya mesti agak cepat sedikit. Oke, bytes apa ya, buffer. Oke. Kemudian kita monitor ada multipart karena dia ya multipart masuk dalam body. Oke, kita tulis ya, kita terus ulang si multipart tadi masuk dalam body. Kemudian oke, di sini kita baru bikin filenya gitu ya. Kita create ulang pakai teks main header. Again ini teknikal ya, kalau main header karena protokol HTTP gitu ya. Tapi kita mesti bikin declare gitu, ini isi filenya apa gitu ya, kurang lebih itu. Form
data, kemudian name adalah file, kemudian kenapa ini ada, oh oke, so ini adalah apa namanya goleng ya, karakter khusus ya, jadi di dalam sini kita bisa embed variabel-variabel itu, jadi string tapi kita bisa embed variabel gitu, itu namanya, saya lupa namanya goleng apa. Tapi ini pakai backtick ya, jadi bukan seperti satu tapi namanya backtick. File name sama dengan nggak bisa juga, tapi sorry, kayaknya saya salah untuk Korea. Iya, kenapa dia bikin begini? Oke. Saya pikir itu betul, karena JavaScript itu seperti itu ya, berarti bukan. Sorry ya guys, karena Golang bukan bahasa utama saya, jadi masih sedikit canggung. Terus kita mesti define type-nya adalah audio webm. Oke, kemudian kalau ada error, yang ini copy aja deh. Error, apa errornya? Error creating form. Oke, kemudian kita copy ya, copy isinya. Tadi baru bikin headernya doang. File data, if, error lagi ya, error copy aja. Kalau nggak cukup copy-nya. Oke, filenya copying file data, copying, ya itu lagi copy, error copying data. Oke, nah sampai sini kita selanjutnya ngecek dulu ya, ngecek dulu apakah berhasil ya. Time from created within file to file. Oke, kita bikin filenya, kita cek dulu ya. Berhasil atau enggak ya tulisannya apa, filenya ini, apa filenya berhasil bikin atau enggak ya, berhasil copy enggak ya, karena kita embed dua data ini ya, kita embed, terus kita copy filenya, tapi kita mesti cek berhasil atau enggak gitu ya. Karena kalau gagal kan terus kita udah jauh-jauh gitu ya, it's like waste of time gitu ya. Agak susah juga ngedebugnya ya. Mungkin kita udah bikin error-error di sini, tapi tetap aja akan susah nyarinya. Seperti di sini kita print dulu ya. Seperti apa filenya. Again kita mesti balik ke sini. Kayaknya nggak usah, di sini kayaknya bisa ya. Testing file di backend. Testing file di backend. Oke. Ya, udah receive ya filenya, kita terima dan kita juga udah berhasil bikin ya. Berhasil kita tempelin si ini ya. Konten, seperti sama konten tapi itu bisa kita tempelin di situ gitu ya. Oke, berikutnya kita siapin untuk kirim ke si siapa, OpenAI. Nah, dia perlu apa? Ada beberapa hal kita mesti kirim ya di situ ya. Kita mesti kirim AI modelnya apa, terus responsnya kita mau terima dalam bentuk apa gitu. Writer, write field, model, bis satu. Saat ini kayaknya baru ada bis satu ya untuk si siapa, right field. Di sini adalah response, formatnya teks. Oke, lihat ini kemungkinan kedepannya bisa respons sampai langsung audio, mungkin ya, mungkin karena ini teks ya, berarti mungkin juga nanti kedepannya si OpenAI langsung bikin ya udah responsnya langsung dalam bentuk voice aja gitu ya, kan lebih enak buat kita ya, langsung play aja gitu. Kau lihat ini ya, tapi saya belum nyoba, jadi kita nanti lihat ya seperti apa. Error ini error, oke, errornya adalah
9. Oke. Oke, kemudian kita mulai ngirim ke si OpenAI. Oke, jadi kita hit endpoint-nya gitu ya. Nah, di sini kita pakai HTTP ya, HTTP dari si Golang-nya. Oke, modul HTTP dari Golang ya. Request-nya kita kirim error HTTP 09 ya. Oke. Dot new request post https api.openai.com audio transcriptions. Ini kita kirim body. Ya, kita kalau udah terima dalam bentuk body ya. Sini. Oke. Dari response kita akan masuk ke dalam variable namanya body. Oke. Errornya adalah kita gagal ya. Failed to create. Kemudian kita mesti ngirim authentication-nya. Oke. Rec.header.add content type writer.form data content type. Oke, kemudian masukin lagi ya header add authorization bearer spasi plus os besar GTNV OpenAI API key. Oke, kemarin kayak saya jelasin ya tentang apa env ini. Jadi ini kita loading dari satu file ya, satu file env namanya. Isinya ya key value. Jadi API key ini ada kayak kodenya gitu ya untuk kita akses si API-nya OpenAI ini. Nah, itu kita mesti simpan. Nah, karena itu sifatnya rahasia ya. Saya mau tunjukin kalau itu saya bayar gitu ya untuk akses OpenAI. Jadi kalau saya kasih ke kalian ya nanti habis gitu ya. Selalu ya. Dan saya pakai untuk yang lain juga. Jadi ini untuk security reason gitu ya di situ. Oke, kalau mau dapetin ya mungkin bisa scraping GitHub. Kadang ada yang skip gitu ya. Oke, kemudian ada lagi header.add. Kita akan kirim konten type-nya itu sudah dibikin tadi di writer form data content type. Oke, ini kita bikin header-nya. Kemudian kita akan kirim pakai HTTP client http.client. Oke, tanda dan ini lebih ke arah pointer ya, tapi ini kalian akan belajar nanti di bootcamp aja ya, karena di sini jelasin panjang lebar ya. Nggak cukup waktunya gitu ya. Ini aja kayaknya nggak cukup semuanya kita bahas. IO read all body. Oke, ada error. Berarti kita gagal dapetin data dari si OpenAI. Oke, di sini respond body.close. Oke. RSP-nya kenapa dia undefined? Emang saya belum define ya. Oh, iya ada yang kurang di sini. Sorry. Ini tuh harusnya respond error client.do request. Jadi ini proses pengirimannya ya. Di sini kita kirim. Nah, di sini nggak ada error. Oke, jadi setelah kita bikin pointernya, kita cek terus fail to make request. Oke, jadi di sini nih kita akan ngirim ya. Udah bikin headernya seterusnya, terus kita akan ngirim di sini. Kita connect ke API-nya si OpenAI di sini.
Kalau ada error kita akan bilang oke berarti kita gagal ya. Sebenarnya connect ke OpenAI. Nggak tahu akan ada error apa, kita lihat aja nanti ya. Setelah itu kita baru di sini, ya harusnya ini di sini. Defer somebody the close. Oke. Nah, kalau kita berhasil ya di sini ya, kalau kita berhasil itu kan berarti apa akan masuk dalam variable respon ini ya, RSP, sorry. Kalau error akan muncul error, dan error di sini kita akan langsung keluar errornya. Tapi kalau dia dapat akan disimpan di dalam RSP ini. Kemudian kita mesti close di sini ya, dan kita akan simpan ya hasilnya ke dalam variable namanya rest body. Kita di sini bisa tampilin ya fmt.println. Jadi hasil dari si OpenAI akan masuk ke rest body. Oke. Ya udah 15, masih banyak lah ya. Iya. Oke. Jadi ini ya, ini step pertama. Step pertama itu adalah kita rekam tadi di front end, kirim rekamannya ke back end. Back end akan kirim ke eh, satu satu API ya untuk merubah siapa voice suara jadi teks gitu ya. Voice to speech, sorry, speech to text. Jadi speech to text di sini ya. Ini step pertama, kita pakai OpenAI di sini ya. Game ini juga ada, Google juga ada, maksudnya Google juga ada. Tapi di sini kita pakai OpenAI karena ya saya punya kredit lah di situ ya, saya punya saldo. Jadi udah kita kalau OpenAI ada kita bikin pakai OpenAI dibanding kita bikin akun lagi di Google dan seterusnya. Nah, di sini kita udah berhasil kirim, kalau berhasil kirim ya. Kalau nggak ada kan ada error, kita kirim ke OpenAI, OpenAI akan balikin teksnya gitu. Jadi speech to text. Oke. Nah, REST body ini dia sebenarnya pas dibalikin itu bentuknya binary ya. Jadi supaya kita gampang gitu kita pakai di sini saya convert aja di sini jadi string gitu ya. Kalau nggak itu bentuknya itu angka-angka gitu, agak aneh susah dibaca gitu. Jadi kita langsung aja REST body-nya pakai string REST body gitu ya di sini. Dan karena kita akan nanti akan pakai di apa ngechat dengan OpenAI, kita langsung bikin variabelnya di sini gitu ya. Transcribe text. Jadi saya bikin pakai transcribe text itu string REST body ya di sini. Jadi kita tinggal pakai aja variabel si transcribe text ini. Oke. Nah, kita coba di sampai sini kita coba ya. Jadi sebelum kita masuk chatting sama OpenAI dan seterusnya itu kita coba dulu di sini. Lagi kita coba lagi. Nah, berhasil nggak sih kita convert dari speech to text? Oke. Ya, kayaknya ini nggak perlu di refresh. Start recording aja. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Oke, kita lihat di back end. Nah, berhasil ya. Si siapa? OpenAI, apa nih? Iya, OpenAI-nya benar. Berhasil mengkonversi speech to text gitu ya. Oke. Ya biar katanya tidak halo sama sore gitu-gitu ya. Kita coba lagi mungkin ya. Just to prove. Testing testing. Testing testing. Oke, muncul juga testing testing. Kemudian apa kabar? Apa kabar? Oke, muncul ya. Cuma memang tadi kebaca saya sebenarnya gitu, tapi dia kebaca sebagai dan gitu ya. Ya ini masih ya dari AI-nya gitu ya, speech to text capability-nya masih mungkin kurang. Oke, udah 18. Oke, sisanya kayaknya saya langsung copy paste aja ya dari contekan saya gitu ya. Kalau nggak akan keburu. Tapi basicnya itu kan sama ya. Basicnya sama. Kita bikin ini, gitu ya, ini sama. Sampai kita nggak perlu bikin lagi file kayaknya. Ini, ini. Sampai sini kalau bisa. Dari speech to text ini sama gitu ya. Connect. Terus kita mesti ngirim kan sebenarnya, ngirim headernya. Terus kalau untuk chatting itu sebenarnya ada yang dikirim lagi ya bentuknya, ada dikirim lagi formatnya gitu ada dikirim, dan outputnya juga bentuknya teks jadi agak sedikit berbeda ya. Tapi kurang lebih kita akan menggunakan kode blok ini gitu ya, yang sama mirip lah cuma ada perbedaan dikit. Kita bikin function baru aja ya supaya di sini nggak panjang gitu ya. Kita bikin function baru.
eh, function namanya func, sorry, di Golang namanya func, nggak perlu ketik semua. Chat. Oke. Chat ini menerima teks ya sebagai ini dalam bentuk string. Jadi variable name-nya sama tipe datanya. Kemudian kita akan ngarimin output ya, output. Jadi kalau di Golang itu ini input, kita mesti definisikan outputnya apa, ada berapa, apa aja gitu ya. Ya ini emang agak unik di Golang ya, karena dalam pemrograman lain itu statusnya cuma bisa output itu bisa satu, tapi ini bisa multiple gitu ya. Nggak tahu kalau yang lain udah mulai bisa ya. Oke. Oke. Nah ini sebenarnya saya bisa ambil dari si chat gitu ya, tapi kita ambil yang udah jadi aja sebenarnya. Dan jadi sebenarnya dari day2 ini kita bisa pakai juga ini sebenarnya. Eh, Ya, tapi kayaknya nggak keburu sih. Menurut saya sih nggak akan keburu. Karena basicnya sih sebenarnya cukup simpel. Kita bisa copy paste di sini, terus shift tab. Oke, kita nggak pakai ini karena udah langsung dari parameternya ya, dari si fungsinya. Masuk ke sini. Ini juga kan datanya. Ada payloadnya. Ini ininya. Opennya juga sama. Apa lagi yang bisa ini errornya juga berubah ya, karena kita di sini kan kita bikin nggak pakai fiber ya. Jadi C.1 ini nggak dikenal di sini ya. Kita bisa rubah. Selesai cepet-cepet aja di sini ya. Returnnya karena di sini ada 3, kita mesti return yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Oke, ini juga sama di sini. Karena error ya, jadi error berarti kan pertama, kedua kita returnnya empty aja. Jadi istilahnya di sini kan, tadi saya sempat mention ya, kalau kita kapan pakai nil, kapan pakai eh, petik 2 gitu ya, karena dia string. Kalau string itu nil malah nggak bisa, mesti pakai petik 2 ya. Akan muncul ya di cacing merah itu ya. String itu nggak bisa kita kembalikan dalam bentuk nil. Dan errornya bukan kita balikin dalam bentuk nil, tapi ini karena ada error biasanya kita kembalikan dalam bentuk ERR gitu. Oke, terus di sini JSON Marshall sama, oke. Nah ini sebenarnya ada konversi ke HTML string gitu ya. Jadi kalau kalian mau pakai chat yang teks sama yang voice bersamaan itu sebenarnya bisa. Ini untuk apa? Dikirim dalam bentuk HTML string ya. Jadi dia akan langsung kita bisa langsung embed ke chat box-nya gitu. Tapi di sini saya nggak pakai. Tapi function ini udah ada untuk mengantisipasi itu gitu ya. Tapi kita nggak pakai. Jadi itu makanya ada 3 variabel. Yang pertama adalah si HTML-nya untuk chat, yang chat box, yang teks. Yang kedua adalah untuk kita convert ke text to speech. Yang ketiga ada kalau ada error gitu ya. Oke, so kita bikin di sini text response. Isinya apa sih sebenarnya? Isinya ya ini ya. Sama dengan yang kita ambil di sini. Oke. Oke, kemudian for ini kenapa error found for syntax? Berarti sorry ini kelebihan. Oke. Ini HTML string-nya nggak ada perubahan di sini. Returnnya, returnnya ini beda ya dengan yang endpoint chat tadi. Di sini kita akan mereturn yang pertama itu adalah si HTML str. Ini ya HTML str. Jadi dipakai untuk text chat. Terus kita ambil yang text response ini ya. Text response ini karena kita pakai untuk siapa? Konversi text to speech. Dan terakhir errornya kita bikin nil karena kita udah trapping di sini ya. Apa kita udah langsung errornya akan langsung muncul di terminal. Kita coba ini jalan atau enggak. Kalau ini nggak jalan berarti ada yang kurang, dan kayaknya saya akan langsung copy paste dari contekan saya ya. Kalau nggak boleh. Nah ini kuning ini berarti kita udah bikin tapi nggak dipakai gitu ya. Karena kita di sini belum bikin kan ya, belum dipakai di sini. Oke. So di sini kita bisa panggil ya chatnya text response RR. Ini ada underscore itu sebenarnya itu spesial dari Golang ya. Jadi kita kan tadi mengambilkan HTML string.
Terus Golang itu kalau variabel yang nggak dipakai itu dia akan komplain gitu ya. Dan ini bentuknya merah, jadi kita harus harus either pakai atau diganti. Jadi kalau hal seperti itu, jadi kalau kita bikin HTML STR terus kita nggak pakai gitu ya, ya kan ada error. Ternyata sebenarnya kita pakai, itu akan jadi masalah. Jadi kita pakai underscore. Again, kalau masih bingung dengan underscore nanti belajarin di bootcamp, lengkapnya di sana. Tapi saat ini penjelasan singkatnya seperti itu. Oke, nah kita akan di sini error. Kalau error fail to chat. Oke. Oke. Kemudian kalau kita berhasil, nah kita mau tahu kan jawabannya apa gitu ya. Kita print line di sini text response. Oke. Jadi kita coba aja 25 ya. Oke. Ya kita bisa langsung pakai si ininya ya sebenarnya ya. Pakai langsung apa Pokemonnya langsung aja karena udah nggak cukup ya. Aku langsung recording. Ya ini sebenarnya konsep Kakuna ini sebenarnya kalau kita klik itu sama ya. Dia akan nyimpan Pokemon name-nya terus kirim ke apa chatbotnya gitu ya. So it's the same concept. Halo, selamat sore Pokemon. Kamu siapa? Halo, selamat sore Pokemon. Kamu siapa? Oke, lalu di backend. Nah, ini ya. Tadi apa yang saya ucapkan, saya berhasil transcribe jadi teks. Ini dikirim ke OpenAI dan OpenAI mengasih balikan gitu ya. Oke, nah ini jawabannya ini. Tinggal convert ini ke speech gitu ya. Oke. Nah, kurang lebih mirip sih ya dengan yang tadi saya highlight ya blognya. Dengan chat ini juga mirip. So, tapi karena kita waktunya nggak cukup ya. Karena masih perlu ada Q&A dan lain-lain. Jadi saya langsung copy paste aja ya. Ambil contekan saya, sorry banget ya guys. Tapi waktunya nggak cukup. Paling nggak kita udah cover sebagian besar ya. Dan ini juga kayaknya udah kita lebih lumayan cepat dan saya juga udah kurangin slide-nya gitu ya. So, tapi tetap aja it's quite rumit gitu ya. Jadi ini working chatbot server.co. Saya langsung copy aja. Bentuknya function text to speech. Oke. Saya bisa jelasin aja nanti ya. Tapi untuk codingnya saya nggak ketik dari nol. Jadi saya langsung copy paste aja. Oke. Jadi di sini, di sini ada ini perlu define ya TTS data. Oke. Kita perlu define tipe datanya. So saya pindahin dulu. Oke, di sini. Oke. Oke. Nah, kita jelasin. Nah, ini kenapa seperti ini gitu ya. Karena again kita bisa dokumentasinya. Again kalau kita kontak di sini kita ada 3 API yang kita pakai di sini ya. Satu adalah speech to text ini. Yang kedua adalah chattingnya ya. Text generation ini ya dari si OpenAI itu di day 2. Dan terakhir kita ada lagi yang text to speech. Text to speech. Nah, again di sini dia contohnya ada dalam Python dan Node.js, tapi di sini kita connect ke OpenAI endpoint-nya ini ya. Jadi istilahnya kita connect ke URL ini. Mesti ngirim OpenAI API ini standar. Nah, terus kita mesti ngirim application JSON nih ya. Mesti ngirim kayak ada parameternya gitu ya. Jadi saat kita connect ke OpenAI, dia minta nih, dia perlu beberapa data dari kita. Oke, yang pertama adalah kamu mau akses model yang mana. Data yang satu di sini modelnya, terus teksnya apa yang kamu mau convert jadi speech itu apa? Ini teks saya. Jadi nanti kita masuk teks response saja kan masuk dalam input ini. Kemudian voice-nya ya, voice-nya itu ada beberapa. Saat ini dari si siapa? OpenAI ada beberapa persona gitu istilahnya. Mau teksnya nanti diucapkan oleh siapalah dalam penting gitu ya. Ini bentuknya Alloy. Di sini ada ininya ya. Kalian bisa play. The sun rises in the heart of the city. The train chugged along the tracks. Ada perbedaan ya. Bisa kita pilih gitu di sini ya. Tapi nggak bisa banyak-banyak ya. Ini ikutin dia aja gitu. Kita nggak bisa bilang ini saya maunya Bulbasur gitu. Nggak ada di sana ya. Jadi nggak bisa tinggal pilih satu aja. Cuma ada pilihannya ini gitu ya. Jadi belum ada pilihan-pilihan lain gitu. Kalau saya ada yang wanita juga. In the kitchen, the aroma of freshly baked. Jadi kalau kalian nggak mau cowok mau cewek ya, dia tinggal pilih aja. Ini bisa di play, kalian bisa dengerin mau yang mana suaranya gitu.
Saya pakai yang Alloy aja, karena saya terus aja nih copy paste, terus kita edit-edit gitu ya, biar cepat. Nah, ini yang dipakai di sini ya. Ini data yang kita kirim ke si mana OpenAI-nya. Ini endpoint-nya kita kirim juga ya OpenAI API key, dan kita JSON juga sama. Nah, ini proses ini yang kita pengiriman di sini ya. Kurang lebih itu, dan dia output-nya apa ya dari si OpenAI ini? Kita lihat lagi ya, output-nya adalah dia apakah bentuk teks, bukan ya? Pasti bukan teks ya. Di sini quick start output-nya adalah sebuah MP3 file. Jadi output-nya langsung dalam bentuk audio file gitu ya, dalam bentuk MP3 dalam hal ini ya. Jadi dalam ini kalau kita bisa langsung play ya, kalau bisa langsung play di front end, kita ya udah, kita nggak perlu proses lagi. Tapi kalau kalian mau proses lagi gitu ya, untuk audio file-nya mau proses lagi ya boleh-boleh aja gitu ya. Itu bisa kalian proses. Tapi di sini kita nggak proses, makanya kita langsung ini langsung kita return ya. Dan di sini nggak perlu string rest body, itu nggak perlu ya, langsung aja filenya kita proses. Oke. Kemudian di sini kita tinggal panggil di sini ya. Tadi kan udah sampai nih, tinggal text to speech-nya kita panggil. Text to speech-nya ini audio ini kita panggil nama fungsi tadi apa ya, text to speech. Dan kita kirim text response ya di sini. Again, kalau ada error akan ada di sini. Fail to convert text to speech. Oke, convert ini bukan PM tapi ON. ON bukan OV. Oke. Nah, kemudian ini kita kirim ya, kita akan kirim ke front end, kan udah selesai kan prosesnya, kita kirim ke front end. Nah, di sini kan kita pakai si Fiber ya, si.set. Jadi itu dari Fiber, C ini dari Fiber ya. Again, kayaknya saya akan jelasin nanti di video recording untuk day 2, tapi nggak hari ini juga ya. Mudah-mudahan Senin udah ada ya, Senin ya, paling nggak Senin udah ada. Ya, usahakan hari Minggu saya kejarin gitu. Nah, biar kita nggak berantem sama front end, meskipun kita full stack-nya gitu, tapi biar kita tahu ya, paling nggak, apalagi kalau kita developernya sending out di audio to front end. Siapa tahu kita lupa di sini kan, lupa di return gitu ya. Oke. Jadi kita mesti balikin nih, send audio. Salah. Oke. Oke, kita bilang kita udah kirim ya filenya, kita udah DMX, sudah return juga ke sini ya. Jadi kalau kita ya front end nggak terima ya, kita bisa cek ya di sini. Berarti tinggal line ini doang gitu, ada yang kurang gitu ya. Oke, dan front end kita udah apa? Udah kita siapin ya. Jadi kalau kita terima di sini ya, dalam bentuk blob tadi ya, response.blob ini. Kemudian blobnya kita akan play langsung gitu ya, karena bentuknya udah langsung MP3, kita tinggal play aja gitu ya, nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Oke. Tapi kalau kalian connect misalnya ke game ini, cek dulu ya game ini itu apa, karena mungkin nggak jalan juga ya, beda gitu ya. Oke. So kita coba ya sekarang masih dengan Kaguna, kita coba langit ya. Mungkin siapa? Charmander. Oke. Konsolnya sorry belum dikeluarin. Tadi saya tutup ya konsolnya ya. Oke. Ya. Halo Pokemon, kemampuan kamu apa dan kamu siapa ya? Halo Pokemon, kemampuan kamu apa dan kamu siapa ya? Cek di backend ya. Hello, Oke. saya adalah Charmander, seekor Pokemon tipe api. Saya memiliki kemampuan untuk mengeluarkan api dari ekor saya, dan saya juga bisa belajar berbagai serangan api yang kuat. Saya senang bisa berada di tim Anda dan siap membantu dalam pertempuran melawan Pokemon lainnya. Apakah ada yang bisa saya bantu? Oke. So, itu ya chattingnya ya, berikutnya tinggal stop recording aja gitu ya, start stop dia akan lanjut gitu ya. Jadi bukan cuma satu kali, tapi nggak bisa lanjut, bisa juga lanjut lagi. Kamu pernah lawan Pikachu? Kamu pernah lawan Pikachu? Bisa cek di backend ya, ini. Iya, saya pernah bertarung melawan Pikachu di beberapa kesempatan. Pertarungan antara Charmander dan Pikachu selalu seru, karena kami berdua adalah Pokemon yang kuat dan memiliki kelebihan masing-masing. Pikachu dengan serangan listriknya yang kuat,
dan saya dengan serangan api saya yang mematikan. Setiap pertarungan melawan Pikachu selalu menjadi pengalaman yang menarik dan menantang. Oke, lanjut aja sebenarnya ya. Dan ya mungkin kalau kalian mau lanjutin gitu ya, ini sebenarnya sebaiknya kan satu tombol aja bisa ya. Satu tombol, start, tinggal klik start, terus nanti jadi stop, klik stop, dia akan kirim ke backend gitu-gitu ya. Itu sebenarnya bisa. eh, Ya cuman untuk belajar aja, untuk hari ini untuk belajar, jadi kita ada stop gitu. Karena kalau dibikin seperti itu front end-nya lumayan lebih kompleks lagi daripada ini ya. Front end daripada ini. Jadi mending kita pisahin aja karena ini namanya juga masih belajar ya. Tapi kalau udah beneran misalnya production grade itu biasanya tinggal satu tombol gitu ya. Dan kemarin waktu saya presentasikan ini ke teman-teman saya juga mereka bilang satu tombol aja, ngapain lu bikin 2 tombol gitu ya. Tapi saya putuskan untuk tetap 2 tombol karena kita belajar di sini ya, mini class namanya gitu ya. Sih memang lebih keren kalau satu tombol aja. Tombol start, begitu kita pencet start dia berubah jadi stop gitu teksnya. Itu bisa, itu tugas front end. Bisa banget itu ya. Jadi begitu klik stop dia akan kirim dan akan berusaha seperti biasa ya. It's like in the front end. So itu mungkin ya untuk presentasinya.